Kalau harta yang tidak halal dibuat untuk berbuat baik, ya kelihatannya baik, tapi itu tidak apa? Tidak membawa berkah. Duit haram dipakai untuk sedekah boleh, boleh, tapi diumpamakan seperti orang nyuci baju pakai air comberan, tambah bersih apa tambah kotor, Pak? Bukan tambah bersih, tambah kotor lagi, tambah dekil. Nah, itu gambarannya seperti halalan. Ini berarti ukurannya syariat yang kita yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1 dan sekitarnya, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dalam lingkaran taklim ini. Semoga niat kita, niat menghidupkan Islam, menghidupkan rumah Allah di tengah-tengah lingkungan kita, semoga Allah menghidupkan hati kita, menghidupkan iman kita, keluarga kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian Tafsir Jalalain. Kita lanjut surat Al-Maidah ayat 87 Pak. 87 Pak ya. Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun.
ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina la tuharrimu aja padha ngaramake sira kabeh thayyibati ma ing pira-pira apike barang perkara ahalla kang wis ngalalake sapa Allahu Allah lakum maring sira kabeh walah tak tatu tapi ojo tak tatu kelewat batas ojo kelewat batas sira kabeh aita tajawazu melanggar sira kabeh amarallahi ing perintahe Allah innallaha saktamene Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al mu'tadina wong kang kelewat batas kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman la tuharrimu jangan kalian mengharamkan thayyibatima ing thayyibatima terhadap barang-barang yang baik ahallallahu lakum yang Allah sudah menghalalkan untuk kalian tapi wala tak tatu jangan melampaui batas kalian. Innallaha yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini sebelumnya ini bawang ya keterangan di awal wa nazala lamma hamma qaumun minas sahabah wa nazala dan turun hadal ayat ini ayat turun asbabun nuzulnya ayat 87 lamma hamma ketika ada yang hamma itu apa bertekad keinginan yang kuat kaumun sekelompok kaum minas sahabati dari sahabat Nabi ini berarti orang-orang sahabat yang saat itu Nabi masih ada sekelompok sahabat tersebut ayyulazimus shauma wal qiyam kelompok sahabat tersebut ingin disiplinkan mengerjakan puasa wal qiyam maksudnya apa siangnya puasa terus malamnya ibadah terus ya siangnya puasa nah, bukan hanya puasa Ramadan ini dalam hal sunnah ibadah sunnah siangnya puasa terus malamnya enggak tidur untuk mengerjakan ibadah kuat Pak kira-kira Pak baru puasa sebulan aja udah teler apalagi ini puasa di lain bulan Ramadan tapi ini akan dijadikan tekad kewajiban untuk sekelompok kaum tersebut kemudian bukan hanya itu pokoknya intinya dia pengen ibadah terus keluarganya gimana nomor sekian yang penting ibadah siang puasa kalau puasa otomatis kan lapar tenaga kurang kerja malas kan gitu Pak ya seharusnya dia bisa kerja masih ada lowong kerja dan dia masih berpotensi diterima kerja atau ada kerjaan tapi dibagi puasa sehingga puasa itu mengurangi orang tersebut mencari nafkah wal qiyam kemudian sambil itu wala yaqrabun nisa dia tidak mau mendekati seorang perempuan akhirnya siapa nggak mau nikah kuat Pak nggak mau nikah siapa yang kuat udah waktunya ya karena ini perintah Nabi nikah adalah perintah Al-Quran
perintah Nabi, wangkihu matobalakum, menikahilah terhadap seorang yang kamu anggap paling baik, bahkan matobalakum minan nisa'i, dari seorang wanita. Teruskanlah ayatnya sendiri itu. Loh kan, Pak Awang hafal. Wala yaqrabun nisa, mereka tidak mau mendekati seorang wanita alias enggak mau nikah istilahnya. Watib, enggak mau aneh-aneh istilahnya Pak, enggak mau pakai wangi-wangian. Tujuannya apa, nanti kalau pakai wangian banyak orang yang suka gitu. Wala yakul lahma, mereka enggak mau makan yang enak-enak, mau makan daging, padahal itu daging halal. Yaqrabun nisa juga halal. Pakai wangi-wangian juga boleh, halal, bahkan dianjurkan, diperintah. Kemudian dia nggak mau makan daging, apapun daging hewan, daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau. Maunya daging apa? Ikan asin kali, apa daging tempe gitu. Wala yanamu alal firosi, dia kalaupun pengen tidur nggak mau alasnya pakai kasur, tidurnya pakai, mungkin cukup pakai tikar asal gak masuk angin. Sekelompok kaum pada masa Nabi seperti itu lapor kepada Nabi, ya Rasul, ini kami dan sahabat-sahabat teman kami seperti ini, bagaimana gitu. Langsung turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, jangan engkau menolak atau tidak mengerjakan, bahkan anti yang paling ekstrim dianggap haram. Walhasil barang yang dianggap halal mereka klaim haram, baik untuk dirinya, untuk kelompoknya, nanti khawatir itu menyebar ke yang lain. Berarti ini dia bikin produksi hukum sendiri. Ma ahallallah, padahal thayyibati ma, padahal itu barang yang baik dan sudah dihalalkan untuk kalian. Boleh yang kamu kerjakan seperti itu dalam hal ibadah, tapi jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Memang sesuatu kalau terlalu itu tidak boleh, bahkan dilarang agama. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang yang sangat melampaui batas. Barang yang sudah halal dianggap apa? Dianti. Kemudian saking ekstrimnya, haram buat saya, haram buat saya. Padahal itu sudah dihalalkan. Kemudian Allah memberi perintah secara tegas, boleh seperti itu, tapi jangan terlalu berlebihan. Ibadah kalau berlebihan juga dilarang. Ibadah berlebihan juga dilarang. Begitu sedekah kalau berlebihan juga dilarang. Terlalu pelit jangan, terlalu dermawan ya juga jangan, ya sedang aja. Nah ini contoh. Nah, tawasud, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu awsatuha, yang sedang gitu ya. Yang sedang. Dalam hal ibadah disinggung dalam surat Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, wala taj'al, jangan engkau jadikan yadaka, tanganmu, ila unukika, di atas lehermu. Istilahnya apa? Umpamanya kalau ada orang minta sedekah, sih Pak, nah tar dulu, duitnya lagi itu ya, lagi itu gitu ya. Istilahnya apa? Kalau ada orang minta sedekah, minta sumbangan, alasannya macam-macam. Pakai
Nah, makanya di sini yadaka fi unukika, jangan engkau jadikan tanganmu membelenggu lehermu. Bahkan kalau orang lagi alasan kan, anu Pak, nah garuk leher yang belakang, itu nggak Pak Jimmy? Ya, ya katanya Pak Jimmy. Ya. Ini kalimat ini adalah kinayah majas, alias apa? Jangan terlalu kikir, jangan terlalu pelit gitu. Tapi walata besuta kulal bas, jangan kalian buka tanganmu semua, dilepas semua. Ya, jangan terlalu dilepas semua. Kecuali kalau mereka sudah siap. Ini gambarannya sahabat Nabi Abu Bakar itu menyerahkan harta kekayaannya semua kepada Nabi untuk membela perjuangan Nabi. Diterima Nabi karena Nabi tahu apa kemampuan Abu Bakar, iman Abu Bakar, kesabaran Abu Bakar dan keluarganya, makanya Nabi diterima. Kemudian ada sahabat yang lain, Ka'ab bin Malik, mengikuti jejak Abu Bakar. Ya Rasul, saya ingin menyerahkan semua harta kekayaan saya untuk perjuangan Islam, perjuangan agama, menghidupkan agama. Apa kata Nabi? Jangan. Amsik alaika ba'dhu amwalika, tahan, jangan engkau berikan semua hartamu untuk sedekah. Amsik alaika bi ba'dhi amwalika, tahan sebagian hartamu. Khairul laka, itu lebih baik. Jadi apa? Untuk sedekah yang sunat, yang sedekah wajib, zakat aja tidak semuanya, hanya 2,5%, apalagi sedekah yang sunat. Ka'ab bin Malik tahan, amsik alekatan, jangan kisi semua. Khairul laka, itu lebih baik. Jadi untuk ibadah sunat, sedekah sunat itu tidak harus dikeluarkan semuanya. Kemudian kata Nabi, untuk keluargamu, untuk ahli anak-anakmu, setelah engkau meninggal, mereka punya kekayaan, punya harta benda, sehingga mereka tidak merepotkan orang lain. Khairul laka, itu lebih baik untuk kalian. Itu menggambarkan apa? Ada yang mengatakan sedekah yang begitu yang begitu istilahnya, yang begitu hebat, tapi menyedihkan dirinya sendiri. Juga ayat tadi fatak udah malu memaksuro, kalau terjadi seperti itu dalam ayat yang tadi wala tabsut hakulal basti fatak udah malu memaksuro, kalau engkau kasih semua hartamu, nanti fatak udah malu memaksuro, engkau jadi apa? Engkau jadi tercela dan rugi. Nah, ini memberikan gambaran innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu ada sahabat Nabi dicegah Nabi karena Nabi tahu, oh ini kadar imannya tidak seperti Abu Bakar. Amr bin Abi Waqqas juga seperti itu, ingin, tapi Nabi tahu kadar keimanannya sahabat tersebut. Makanya sahabat yang menjadi istimewa hanya itu 4 diantaranya sahabat Nabi yang jadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena mereka tersebut sudah dijamin Allah masuk ke dalam ashabul jannah. Amsik alaika ba'dhum amwalika fahuwa khairun. Nabi seperti itu. Ini menggambarkan apa? Jangan berlebihan. Contoh makan aja, makan boleh tak? Halal boleh,
Tapi kalau berlebihan ya tidak baik. Makan biasanya Pak J ini jatahnya 1 piring. Makan kalau kita makan tahu ukurannya porsi kita gitu Pak ya. Kalau kita lagi lapar, oh berarti 1 piring penuh. Tiba-tiba Pak J ini ngambil apa? Makannya nggak pakai piring, pakai tutup panci. Pakai tutup panci. Jatahnya 3 piring. Karena saking laparnya, itu makanannya enak, kayaknya nafsu banget, ambil pakai tutup panci penuh. Bener habis, tapi habis sampai rumah gimana? Nggak bisa jalan. Jadi penyakit. Itu akibatnya orang yang melampaui batas, kelewat batas. Wa qulu, lanjut ayat berikutnya 88. Wa qulu lan padha mangano sira kabeh mimma saking barang perkara razaqakumullah kang wis paring rezeki ing sira kabeh sapa Allahu Allah halalan ing rezeki kang halal thayyiban tur hale bagus apik. Lafal halalan maf'ulun sebagai maf'ul bih, wal jar wal majrur jar majrur dari mana? Lafal mimma itu qoblau sebelum lafal halalan itu halun muta'alliqun bihi. Biasanya kalau jar majrur dalam ilmu nahwu itu ada ta'alluqnya al jaru wal majrur muta'alliqun bi fi'lin ma qoblau. Jadi ta'alluqnya terhadap fi'il yang berada sebelumnya. Fi'il apa yang berada sebelumnya? Yaitu lafal kulu. Di sini kulu, makanlah kalian mimma razaqakumullah, dari apa yang sudah Allah rizkikan kepada kalian, tapi dengan catatan halalan thayyiban. Makanlah yang sudah dirizkikan Allah kepada kalian, tapi dengan catatan halalan, makan yang halal. Halal ini dalam arti bisa juga berbentuk apa itu zatnya, barangnya halal. Ya contoh umpamanya apa? Makanan yang sudah kita beli, beras yang sudah kita masak, sudah disiapkan di piring, itu halal. Barang yang kita beli halal. Kemudian halal tersebut ada kalanya halal dari apa? Dari barang yang didapat dia dapat duit ini lewat jalan yang halal apa haram. Nah, kalau dia lewat dapat duit dari jalan yang haram, dibelikan barang, itu barangnya haram, tapi untuk dirinya, untuk keluarganya. Padahal hadis Nabi, Allahmu nabata minal harami an-naru aula, daging yang tumbuh dari barang yang haram, wan naru aula, neraka lebih baik tempatnya untuk dia. Jadi barang yang halal itu bisa dari zatnya itu halal, dari cara memperolehnya dengan cara yang halal. Jangan sebaliknya. Makanan banyak, yang dia punya banyak, tapi yang dia dapat dia beli dari duit yang tidak halal. Ya kayak kemarin di TV itu Bapak, kasus suap 3 hakim sampai 1 T. Hebat amat Pak ya. Duit 1 T kayak apa itu? Dapat duit 1 T dari hasil haram. Kalau kita dapat duit 1 T ya Pak, ada duit 1 T umpama Pak ya,
namanya umpamakan boleh aja Pak ya. Kalau Pak Jamil dapat duit 1 T, Masjid Al-Ikhlas saya bangun 2 tingkat gratis tis. Pak Eko mau nggak? Loh, mau. Mau. Pokoknya jatahnya nih Masjid Al-Ikhlas jatahnya lantai 2 3M, siap. Mau duit 1 T, kalau 3M nggak apa-apa. Makanlah rezeki Allah yang halal. Kalau kita lihat halal, ini berarti berkaitan dengan syara, hukum syara. Oh, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Kalau harta yang tidak halal dibuat untuk berbuat baik, ya kelihatannya baik, tapi itu tidak apa? Tidak membawa berkah. Duit haram dipakai untuk sedekah boleh, boleh, tapi diumpamakan seperti orang nyuci baju pakai air comberan, tambah bersih apa tambah kotor Pak? Bukan tambah bersih, tambah kotor lagi, tambah dekil. Nah, itu gambarannya seperti halalan. Ini berarti ukurannya syariat yang kita yakini bahwa halal seperti ini, halal seperti ini. Thayyiban, yang baik, yang halal dan yang baik. Yang baik ini, yang baik umpamanya contoh daging kambing baik buat saya, tapi nggak baik buat Pak Eko. Karena apa? Bisa asam apa darah tingginya naik gitu ya. Darah tingginya naik. Kacang baik buat saya, mungkin buat Pak Gito jangan, asam urat. Jadi thayyiban, makanan yang baik itu tergantung ukuran orang-orangnya. Baik bagi saya mungkin belum baik, tidak baik bagi yang baik bagi Pak Irman mungkin itu makanan tidak baik buat saya. Thayyiban, halalan thayyiban. Makanlah makanan yang sudah dirizkan Allah kepada kalian sesuai dengan porsi kita. Kalau porsi kita ini 1 piring, ya udah jangan lebih. Kalau porsi kita kalau porsi kita 1 mangkok, ya 1 mangkok. Jangan berlebihan. Karena itu kalau berlebihan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dalam kita singgung dengan hadis Nabi, kulu wasrabu wa tasaddaqu wal basu ghairu makhilatin wala sarafin. Kulu wasabu. Jadi kalimat ini biarpun kelihatannya fi'il amar, kulu setiap fi'il amar al-amru tadullu ala wajibin. Kalimat perintah itu menunjukkan menunjukkan wajib. Tapi illal mustasnayat, ada pengecualiannya. Kalau kalimat itu dalam hal yang mubah, itu berarti anjuran. Anjurannya apa? Kalimat belakangnya, catatannya. Yang diperintah bukan makannya, tapi yang diperintah apanya? Halalan dan thayyibannya. Bukan yang diperintah hanya makan terus, tapi yang diperintah untuk makan yang halal. Nah, kalimat sebelumnya la tuharrimu, lah kalau ini wajib. La tuharrimu ini bentuknya fi'il nahi, fi'il mudhari' diawali dengan la nahi. Itu berarti artinya apa? Larangan. Kalau larangan itu berarti kalau dilanggar kita kena hukum dosa. La tuharrimu, jangan kalian mengharamkan barang yang sudah dihalalkan oleh Allah. Dalam keterangan sebelumnya Nabi aja disinggung, ditegur oleh Allah. Nabi bersumpah tidak mau minum madu, padahal madu itu dihalalkan oleh Allah. Sehingga
Kenapa Nabi mengharamkan madu? Karena menyenangkan hati istrinya. Apa penjelasan tersebut? Sehingga apa? Allah tegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau menghalalkan perkara yang sudah aku halalkan buat kamu? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya kamu ingin menyenangkan hati istrimu sehingga kamu merubah hukum. Nabi membuat saran itu ditegur oleh Allah. Sehingga ayat berikutnya Allah perintah, qad faradallahu tahillata aymanikum. Allah perintah kepada Nabi untuk menggugurkan sumpahnya dengan membayar kafarah. Nanti itu ada pada ayat berikutnya. Wasrabu kulu wasrabu, makan kalian, minum kalian, wa tasaddaqu, dah bersedekahlah kalian, wal basu, pakaianlah, berpakaianlah kalian, tapi ghairi makhilatin, semuanya itu jangan menimbulkan dibarengi dengan kesombongan, dibarengi dengan kesombongan. Makannya berlebihan, ya, makannya berlebihan karena gengsi. Duitnya, punya duit cuman 100.000, dia apa karena gengsi masuk di restoran bintang 5. Akhirnya duitnya kurang, pasang status selfie di hotel sini, restoran ini, padahal cuma numpang selfie doang. Wasrabu, jadi punya duit cuma di kantong cuma 100.000, dia masuk di restoran yang bintang 5. Nanya dulu, Pak, kalau makan satu orang berapa ya? 350. Wah, duitnya kurang, udah baliklah gitu. Baliklah gitu. Sama kayak teman saya juga begitu, Pak. Saya punya teman orangnya kaya, orangnya pokoknya bukan orang susah, orang lumayan ya. Tinggalnya di Jawa Timur, di Gresik, sekarang jadi lurah, dua periode, dulu teman satu angkatan, satu pondok. Delalanya dia nasibnya baik. Dia kalau beli makan di satu tempat yang dia tidak kenal, nanya dulu. Baik itu makanan yang di pinggir jalan, contohnya bakso. Pak, bakso berapa satu mangkok? 15.000. Ya udah, oke. Nah, soalnya itu pernah kejadian, beli bakso tidak ditanya, tahu-tahu 2 orang berapa? 50.000. Buset, ya gitu kan, kaget gitu kan. Akhirnya buat pengalaman nanya, Pak, bakso berapa? 15.000. Ya udah, oke Pak, bikin 3 Pak. Wasrabu, begitu juga minum. Jadi makan minum itu yang sederhana, sesuai dengan kemampuan kita. Wa tasaddaqu, begitu juga kalian bersedekah, infak sedekah. Wal basu, begitu juga kalian memakai pakaian, beli pakaian, ini terutama untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ini apa, seminggu bisa online 2 kali 3 kali. Yang di online apa? Kerudung baju. Begitu nggak Pak, istrinya Bapak begitu nggak? No kan? Kerudung, padahal itu lemari, contohnya ini lemari 3 pintu ya, yang 3 pintu. Yang untuk bapaknya cuman 2 baris, tapi ibunya berapa? 6 baris penuh semua. Bedanya berapa itu? Tapi itu juga tiap minggu masih online, tiap minggu masih online. Wal basu, berpakaianlah kalian juga yang apa? Jangan menimbulkan kesombongan. Wala sarafin, nah itu semuanya boleh, tapi wala sarafin jangan melebihi batas. La tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wattaqullaha, dan taatlah kalian Allah kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi antum
wattaqulan ta'ata sira kabeh Allah ing Allah alladzi antum kang utawi sira kabeh bihi kelawan Allah iku mukminuna padha iman kabeh. Takutlah kepada Allah kalau memang kalian itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini dalam kalimat kulu mimma razaqakumullah dikasih catatan wattaqullah. Boleh kalian makan minum sesuka hati kalian, tapi ingat dari kalian makan minum itu rezeki yang kamu dapat dari mana? Mestinya harus dari rezeki yang halal. Takutlah kepada Allah, takutlah nanti akan siksa Allah jika sampai itu terjadi pada diri kalian, pada diri kita semua. Di ayat yang lain fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Makanlah kalian dari apa yang sudah dirizkikan Allah dengan catatan rezeki yang halal yang baik. Itu merupakan karunia, kita bisa makan, bisa minum cukup untuk kebutuhan keluarga kita. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu waskuru ni'matallah, bersyukurlah kalian kepada atas nikmat Allah yang sudah dicurahkan pada kita semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian mengakui mau menyembah kepada Allah. Masih berapa menit lagi, Pak? 1 menit. Ini gambarannya sekali lagi, ayat tersebut disampaikan kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Karena ayat tersebut turunnya ketika itu di Madinah, dan pada waktu itu ada sekelompok sahabat Nabi yang mengadukan kasus ceritanya itu kepada Nabi, sehingga turunnya ayat itu. Kembali lagi bahwa melakukan apapun boleh, tidak dilarang oleh syariat, tidak dilarang oleh agama, baik itu yang berkaitan dengan ibadah fisik maupun sedekah maupun hal yang umum, hal yang mubah, boleh, tidak dilarang oleh agama, tapi jangan sampai melampaui batas, jangan kelewatan dalam apapun. Monggo. Gimana? Hukumnya lah, barang sedekah, barang haram disedekahkan. Gambarannya seperti tadi, khud min amwalim shadaqatan tutahhirum, sedekah itu untuk menyucikan harta yang kita miliki. Tapi yang disedekahkan itu dari barang yang haram, sama juga menambah mengotori diri kita. Masuk, Pak? Ya. Jadi kalau kita sedekah dari barang yang haram, sama juga mengotori diri kita, bukan tambah bersih, malah tambah dosa. Nah. Ya. Ya. Tar dulu. Udah selesai, Pak Udin? Udah selesai. Nah. Berarti yang tahu itu dari itu barang halal, yang disebutkan halal haram itu yang tahu diri kita. Orang lain yang menerima ya enak-enak aja, nggak jadi masalah gitu. Iya, Pak. Uang kita dikasih, maksudnya gimana, dicari gimana? Oh gitu. Boleh-boleh aja, itu boleh-boleh aja. Namanya kan kita dikasih, terima aja, Pak. Terima aja. Boleh aja.
Udah siapa ya? Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nah nanti ayat berikutnya tentang apa? Tentang sumpah. Tentang sumpah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum, yang berkaitan dengan sumpah. Ini yang selalu berkaitan dengan apa? Dengan kejadian yang kita alami. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Nggak ada pengumuman Pak Jono? Nggak ada pengumuman? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajaba min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil du'a wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahlil syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.